Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Teror Mawar Hitam. Sebuah kisah yang diambil dari Wattpad, dari tulisannya akun yang bernama Maknanau123. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sarung tangan. Sarah menyentuh benda yang tertinggal dari pria bertopeng itu. Sarung tangan ini kayak aku kenal, dan aromanya juga kayak aku kenal. Sarah mengingat-ingat saat dimana Elang memakai sarung tangannya ketika hendak mengendarai motor, dan wanginya persis seperti parfum yang dipakai Elang. Sarah menggeleng cepat. Gak mungkin, ini cuma mirip aja pasti. Meskipun berkata begitu, Sarah tetap membawa sarung tangan itu ke kamarnya, menyimpannya di dalam tas sekolahnya, dan esok hari akan ia tanyakan langsung. Alta tersenyum licik di ambang pintu kamar Sarah. Lalu ia segera masuk ke dalam karena kebetulan pintu terbuka sedikit. Menyadari kehadiran seseorang, Sarah langsung menoleh. "Alta, ngapain kamu kesini?" sewotnya. "Mau jelasin, terserah lo mau percaya atau enggak." "Pergi, aku nggak mau dengar." Alta mendekat, duduk di samping gadis itu. Ia menahan Sarah agar tidak menghindar lagi dari hadapannya. "Kasih gue kesempatan buat jelasin ya. Aku nggak mau tahu lagi, Alta. Gini sih, gue ciuman sama dia karena apa? Karena kamu ada hubungan sama dia kan, Al? Dia pacar kamu, iya. Gue nggak suka lo bentak gue kayak gitu, brengsek. Siapa lo berani kebentak gue kayak gitu? Lo pikir lo cewek yang paling berharga dalam hidup gue? Enggak. Bahkan selama ini gue jadiin lo sahabat karena gue kasihan sama hidup lo yang miris karena gak punya siapa-siapa." Air mata Sarah lolos, bibirnya bergetar takut, sekaligus tidak menyangka jika Alta akan mengatakan hal seperti itu padanya. Alta kelepasan. Ia benar-benar kesal karena Sarah tidak mau sedikit pun mendengarkan penjelasannya. Dengerin dulu penjelasan gue, jangan bikin gue emosi. Jadi selama ini kamu kasihan saja sama aku? Buk, Al, kamu nyakitin aku. Tubuh Sarah bergetar, menangis getir. Ia benar-benar sakit mendengar pernyataan itu dari mulut Alta. Lo pikir lo nggak nyakitin gua? Gue bilang gitu biar lo diem, gak menghindar dari gua. Dengerin gua baik-baik. Jessie bisa keluar dari sekolah karena gue bentak dia. Gue bahkan hampir nampar dia sebab dia berani fitnah lo. Karena gue cowok, gue gak berani nampar cewek. Tapi dia malah ungkapin perasaannya sih. Terus dia cium gue. Gue ke bawah suasana. Gue hypersex. Gue mudah tegang cuman karena ciuman. Tapi sampai detik ini, cuma sama lo, gue gak berani bertindak jauh. Gue gonta-ganti cewek cuman buat bahan mainin gue di atas ranjang doang. Sarah menatap Alta saat dimana pria itu menjeda kalimatnya. Gue sayang sama lo sahabat terbaik gue gak sanggup lo jauhin sih. Padahal Sarah sudah berpikir bahwa pria itu mau mengatakan hal lain. Tapi Sarah kembali menyadari bahwa tidak mungkin Alta mencintainya. Please, percaya ya sih. Sarah terdiam. Sayang. Apa sih sayang-sayang? Sewot Sarah. Sayang. Alta malah sengaja merapatkan duduknya di samping Sarah. Suka kan lo gue panggil sayang? Gimana kalau setiap hari gue panggil sayang? Pipi Sarah merah merona tidak karuan. Kemudian ia menenggelamkan wajahnya di bidang dada Alta. Sebenarnya kamu anggap aku sahabat atau bukan, Al? Kenapa aku selalu lihat rasa cinta dari mata kamu, tapi kamu gak pernah ungkapin itu? Atau aku hanya sekedar berhayal saja?
Oh sayang, jangan nangis lagi ya. Maafin gua. Alta mengusap-ngusap punggung Sera lembut. Dasar cewek lemah. Diginiin sama gua aja langsung lembek kayak ager. Tapi bagus deh. Seenggaknya gua dapat kepercayaan lagi dari lo. Maafin gua ya. Alta mengusap lembut air mata yang turun dari sudut mata gadis itu. Sera mengangguk pelan, dan kemudian Alta mendaratkan ciuman hangat untuk gadis itu. Malam ini terasa hangat dengan kehadiran Alta di sampingnya. Padahal tadi Sera sempat kepikiran soal pria bertopeng yang sampai detik ini belum ia ketahui siapa. Esok hari ia akan buktikan sendiri. Jika benar itu elang, kemungkinan besar Sera akan sangat membenci pria itu. Dan besok, hari terburuk buat lo, Lang. Jangan pernah main-main sama gua, karena sekali main, lo bakalan tahu di mana letak bahayanya. Gumam Alta dalam batinnya. Sera menghampiri Elang yang baru saja memarkirkan motornya di parkiran sekolah. Elang, mendengar suara yang tidak asing itu membuat Elang langsung menoleh ke arah suara tersebut. Elang membuka helmnya, kemudian menghampiri Sera. Laki-laki itu menampilkan senyum manisnya di hadapan Sera. Kenapa sih? Kamu mau kasih aku jawaban? Tanyanya tidak sabar. Kamu ngerasa kehilangan sesuatu nggak? Elang sedang mengingat-ingat. Kehilangan apa memangnya? Dengan cepat Sera merogoh tasnya, mengambil sarung tangan yang berinisial E, yang artinya memang itu huruf depan nama Elang. Loh, sarung tangan aku kok bisa sama kamu sih? Semalam kamu habis dari mana? Sekarang ekspresi Sera terlihat serius, sementara tanpa sepengetahuan siapapun, Alta tersenyum licik dari kejauhan. Pertunjukan paling menarik, gumamnya dalam hati. Aku di rumah sih, ke tempat tongkrongan sebentar doang sih. Kenapa memang? Bohong, ini sarung kamu kan? Iya, sarung aku. Kenapa? Sera melemparnya kasar. Jadi selama ini kamu yang teror aku dan hampir bikin aku gila. Kamu yang tega ngelakuin ini sama aku. Dahi Elang mengkerut bingung. Apa maksudnya? Gua neror? Maksudnya gimana sih? Dan apa hubungannya sama sarung tangan gua? Aku nemuin itu saat cowok misterius itu datang lagi di hadapan aku. Dia lari. Aku gak mampu mengejar, tapi sarung tangan itu tertinggal. Dan sekarang aku dengar sendiri dari mulut kamu bahwa itu milik kamu, Lang. Aku kecewa. Aku benci sama kamu. Aku gak nyangka kalau kamu sejahat itu. Kamu selicik itu buat menuntasin dendam kamu sama Alta. Alta sama sekali gak bunuh sepupu kamu. Seharusnya kamu percaya, karena gak ada bukti apapun yang menyeret Alta dalam kasus pembunuhan terhadap sepupu kamu. Meskipun aku gak kenal siapa sepupu kamu, tapi jika aja dia masih hidup, dia bakalan kecewa punya ponakan seperti kamu. Air mata Sera lolos begitu saja. Jantungnya merasa sakit luar biasa. Selama ini ia beranggapan Elang adalah pria baik. Namun kenyataannya pria itu ada di balik teror mawar hitam. Kamu bilang mawar hitam melambangkan kematian. Tapi sayang ya, sebelum aku mati di tangan kamu, semuanya sudah terbongkar. Gua nggak cukup. Aku kecewa banget, Lang. Asal kamu tahu, tadinya aku mau kasih kamu kesempatan buat masuk ke dalam ruang hati aku, buat jadi orang yang bisa ngisi hari-hari aku. Tapi ternyata kamu yang asli itu seperti ini. Kamu hampir buat aku gila, Lang. Sera tidak sama sekali memberikan kesempatan untuk Elang bicara. Gadis itu berlari pergi, meninggalkan pria itu. Elang hendak mengejarnya, namun ia berpikir, ini bukan waktu yang tepat. Ada yang jebak gua dalam situasi ini. Gua bakalan cari tahu, dan setelah gua tahu, gua bakalan temuin Sera lagi. Di sana Alta tertawa puas. Dan hadiah selanjutnya bakalan bikin lo lebih hancur lagi. Flashback ke belakang. Alta menghampiri kediaman Elang. Ia tahu semua tentang pria itu, tentang Elang yang sebenarnya anak panti asuhan, tentang Elang yang pernah masuk penjara akibat memerkosa wanita yang menjadi mama tirinya sendiri, karena wanita muda itu adalah mantan kekasihnya, dan tentang Elang yang hidup bersama bunda angkat tersayangnya serta adik laki-lakinya yang masih berusia 9 tahun. Mita namanya. Mita adalah sosok ibu yang paling Elang sayangi. Saat perceraian berlangsung, Elang tidak terima karena papanya lebih memilih wanita murahan bekasnya sendiri.
Elang dan papanya pernah berseteru sampai membuat papanya masuk ICU akibat keributan besar-besaran. Hingga pada akhirnya orang tuanya benar-benar bercerai dan Elang lebih memilih bersama bundanya. Meskipun begitu, Elang tidak hidup kesusahan sebab memang keluarga angkatnya itu memiliki harta berlimpah. Singkat cerita, malam itu Alta datang. Ia menghampiri kediaman Mita. Ada satu aib yang bisa menjadi senjata untuk keluarga itu. Elang Lukar Mahendra bukan anak kandung Anda kan? Saya mohon, jangan kasih tahu hal itu sama Elang. Pertaruhkan nyawa Anda jika ingin anak angkat tersayang Anda selamat dan anak kandung Anda yang masih 9 tahun itu juga tetap hidup. Maksud kamu? Alta mengeluarkan tali tambang, kemudian menyodorkannya pada Mita. Berkorban untuk mereka sebelum Anda menyesal. Saya harus bunuh diri. Ya, atau Alta memberikan video tentang Vito, anak berusia 9 tahun itu yang sedang duduk di taman bersama orang asing. Anak itu nampak bahagia dengan orang asing yang padahal suruhan Alta untuk bisa menculiknya kemudian membunuhnya hanya dengan satu tepukan tangan saja dari Alta. Lihat, dia gampang sekali akrab dengan orang baru. Anda bisa bayangkan jika anak kandung Anda dibawa ke sebuah ruangan kosong, gelap, dan dia menjerit ketakutan, lalu kemudian menjerit meminta pertolongan saat nyawanya terancam. Jangan, saya mohon jangan. Jangan lakukan itu. Mita berlutut di hadapan Alta. Maka dari itu, terima tawaran saya. Anda tahu kan apa yang Anda bisa lakukan dengan tali tambang ini? Anda bisa menulis surat terakhir untuk anak angkat tersayang Anda. Lalu jujur apa adanya tentang dari mana Anda menemukan anak itu. Setidaknya Anda tidak membawa dosa dan rasa bersalah setelah kematian Anda, bukan? Mita tidak punya pilihan lain. Ia mengikuti apa yang Alta katakan. Gua udah bilang, Lang, lo jangan main-main dengan Alta Dirgantara. Karena gua mudah cari banyak informasi tentang siapapun. Lo jadiin Zera sebagai kelemahan gua bisa jadiin keluarga palsu lo ini sebagai kelemahan lo. Hancur. Kalimat itulah yang saat ini Elang rasakan. Saat ia pulang ke rumah, ia sudah melihat Mita selaku ibu yang ia anggap kandung itu tewas mengenaskan gantung diri. Elang membaca kertas berisi surat terakhir yang Mita tulis. Elang, Bunda minta maaf. Sebenarnya kamu bukan anak kandung Bunda. Bunda dan mantan suami Bunda mengambil kamu dari panti asuhan. Saat itu Bunda pikir Bunda tidak akan memiliki keturunan. Namun saat Bunda menjadikan kamu sebagai anak, akhirnya Bunda memiliki Vito. Walaupun kamu bukan anak kandung Bunda, tapi Bunda sangat menyayangi kamu seperti layaknya anak kandung Bunda sendiri. Maaf sayang, Bunda harus pergi selamanya. Jaga Vito dan teruskan perusahaan yang Bunda warisi untuk kalian berdua. Air mata Elang jatuh dan ia menangis histeris. Begitupun dengan Vito yang langsung Elang peluk. Abang bakalin sayangin kamu seperti adik kandung abang sendiri, lirihnya dengan tangis getir. Namun ada yang mengganjal di hati Elang. Ia tidak bodoh dalam hal ini. Kematian ibu angkatnya seperti hal yang menekan, sebab tidak ada masalah apapun yang terjadi. Bahkan mereka selalu harmonis. Lalu apa alasan ibu angkatnya bunuh diri? Pertanyaan itu terlintas dalam benak Elang. Jika hanya masalah soal ia takut Elang tahu bahwa ia bukan ibu kandung Elang, itu tidak masuk logika. Elang merasa bahwa ini pasti ada hubungannya sama si pengecut di balik topeng. Tangannya mengepal emosi. Ia berjanji akan menghabisi orang tersebut jika ia sudah mengetahui siapa pelaku di balik semua ini. Zera memeluk Alta erat. Ia menangis dalam pelukan Alta. Kenapa sayang? Tanya Alta berpura-pura tidak tahu apa alasan gadis itu menangis. Elang Elang. Jadi selama ini Elang yang ada di balik teror mawar hitam itu. Zera menangis getir. Ia benar-benar masih merasa tidak menyangka atas kenyataan pahit yang harus ia telan mentah-mentah itu. Sebenarnya gue udah curiga sama dia, tapi lo selalu percaya sama dia. Zera melepaskan pelukan itu. Aku minta maaf. Lagi-lagi aku salah nilai dia. Lagi-lagi aku selalu berargumen tinggi tentang dia. Lagi-lagi aku masih bisa-bisanya merasa kamu yang paling brengsek daripada dia. Maaf. Pria itu mengusap lembut pipi Zera, mencium kening Zera lembut. Gak apa-apa,
Kalau gue ada di posisi lo, pasti gue juga bakalan percaya sama dia. Sekarang lo udah tahu semuanya sih. Jadi lo percaya kan kalau dia brengsek dan gak baik buat lo? Sarah mengangguk. Bagus, dengan begitu gue mudah nyingkirin cowok itu dalam hidup lo sih. Entah karena terbakar api cemburu atau memang Alta ingin membuat Sarah menderita, kehilangan satu persatu orang yang gadis itu cintai. Tapi yang jelas, Alta sendiri tidak mengerti. Ia senang melihat Sarah jauh dari Elang. Udah ya, jangan nangis lagi. Untung lo kagak jadian kan sama dia. Iya Al, untung aku gak nerima dia jadi pacar aku. I love you. Maksud kamu? Enggak, lupain. Bangsat, kenapa gue ngomong gitu sih? Meskipun Sarah langsung diam, tapi ucapan Alta tadi melekat dalam pikirannya. Sarah tersenyum kecil, setidaknya ia mendengarnya secara jelas meskipun Alta memintanya melupakan kata itu. Apa artinya Alta beneran cinta sama aku? Tapi kalau benar, kenapa dia gak ungkapin secara terang-terangan ya? Dengan segala perlakuan yang Alta lakukan pada Sarah, gadis itu merasa Alta memiliki perasaan yang sama. Namun ia tidak mengerti apa alasan pria itu menyembunyikannya. Meskipun Sarah gadis yang lugu, tapi ia mengerti jika urusan perasaan, ia peka terhadap perasaan seseorang. Bagaimanapun ia sudah lama bersama Alta. Jika benar Alta tidak mencintainya, lalu untuk apa Alta selalu melindunginya? Alta selalu ada untuknya dan sampai detik ini tidak berani merusaknya meskipun sudah menyentuhnya. Al, semisalnya ada cewek yang suka sama kamu, apa yang kamu lakuin? Gua kurang suka sama cewek yang ngungkapin duluan perasaannya sama gua, karena ada kata-kata mutiara yang begini. Di mana-mana sperma mengejar sel telur. Jadi menurut gua, cewek manapun yang ngungkapin perasaannya duluan sama gua anggapnya murahan. Sebenarnya Alta sengaja mengatakan hal itu. Ia tidak ingin Sarah jujur dengan perasaannya untuk Alta. Sebab sampai kapanpun mereka tidak akan mungkin bersama. Dan Alta sudah memegang teguh pendiriannya untuk menghabisi gadis itu. Bukan mencintainya, meskipun kenyataannya hatinya sudah dalam untuk Sarah. Tapi Alta berulang kali mengalihkannya agar ia tidak sampai lemah karena cinta. Al, aku ngantuk, liris Sarah pelan. Padahal jelas gadis itu merasa sakit dengan jawaban yang seolah menonjok halus perasaannya. Ya udah, tidur, sini, gua usapin punggungnya. Sarah mendekat mengeratkan tubuhnya di samping Alta dan berpura-pura memejamkan mata, padahal ia sedang menahan tangis. Jadi sampai kapan Al? Aku nahan perasaan ini. Aku gak kuat ngerasain sendirian. Aku tahu kamu cinta sama aku Al. Aku yakin itu. Kenapa kamu gak mau jujur? Kenapa kamu harus nutupin semua ini? Aku yang terlalu berharap, atau memang perasaan itu benar ada buat aku Al? Elang mengejar Sarah. Kali ini gadis itu tidak bisa menghindar karena Elang berdiri di hadapannya. Gue tahu lo gak akan mau denger apapun yang keluar dari mulut gue. Tapi apa? Kamu mau minta maaf. Aku udah maafin kamu. Tapi buat deket lagi, aku gak mau. Aku bahkan udah nuduh orang lain atas kasus teror itu. Dan ternyata malah orang terdekat aku sendiri. Gue bakal buktiin kalau itu bukan gue. Aku gak ngasih kamu peluang buat buktiin. Elang berlutut di hadapan Sarah. Ia memohon dengan sungguh-sungguh. Bahkan wajahnya terlihat begitu tulus. Gue lagi ngerasain penderitaan Gue ngerasa butuh lo di samping gue. Tapi lo udah memilih buat gak percaya sama gue lagi. Gue semakin menderita Lang, jangan kayak gini. Sarah mendorong Elang pelan, kemudian ia melangkah pergi. Sebenarnya ada rasa kasihan dalam diri Sarah untuk pria itu. Namun ia tepis karena rasa kecewanya begitu besar. Meskipun Sarah berkata tidak ingin memberi peluang untuk Elang dapat membuktikannya, Elang tetap akan mencari tahu siapa dalang dari semua ini. Gue percaya kok kalau bukan lo yang neror Sarah. Suara dari cewek yang tidak asing itu membuat Elang menoleh ke belakang. Kemudian cewek itu langsung menghampirinya. Gue sama Sarah emang udah gak sedekat dulu, tapi bukan berarti gue sama sekali gak merhatiin dia. Gue cuman bingung gimana cara baikannya sama dia. Gue ngerasa gak pantas aja jadi sahabat. Gue bakalan bantu lo buat nyari tahu siapa yang udah jebak lo. Jadi lo tahu soal teror itu?
Terus kenapa lu jauhin Sera? Karena lu berpikiran dia gak waras? Tata menunduk. Kemudian air matanya lolos. Itu kesalahan terbesar gua. Gua gak percaya sama sahabat gua sendiri dan lebih percaya sama omongan orang lain. Malam kemarin saat gue mau nyamperin Sera, dia teriak di belakang rumahnya ngejar seseorang yang ternyata emang benar misterius. Cowok itu pakai baju serba hitam, pakai topeng juga. Tapi dari postur tubuhnya kayak gue kenal. Gak asing buat gue gak sempat ngejar karena larinya juga cepet. Gue bakalan pastiin dulu, gak asal nuduh. Setelah kejadian itu, orang yang gue curigain ada di sana. Secara tiba-tiba, maka disitulah gue semakin yakin kalau dia pelakunya. Dia jebak gue, dia benar-benar licik. Gue bahkan gak bisa mikir sampai dia bisa-bisanya nyuri sarung tangan gue, kemudian fitnah gue. Tata duduk di kursi panjang sudut sekolah, bersamaan dengan Elang yang ikut duduk juga di sampingnya. Harusnya, kalau emang Sera bisa berpikir jernih saat dia nunjukin sarung tangan itu, kalau emang lu pelakunya, pasti lu gak akan ngaku. Tapi kenyataannya, lu akuin itu sarung tangan lu, yang artinya pikiran Sera udah rusak, kemakan sama hal-hal yang bisa jadi pengaruh seseorang. Jadi maksud lo, ada yang pengaruhin Sera buat seolah-olah dia benar-benar benci sama gua. Ya, lo berbahaya buat orang itu, orang yang jadi peneror. Lo curiga sama siapa? Biar gue buktiin dulu. Tapi gua rasa lo harus tahu satu hal. Ada pepatah mengatakan enemy in the blanket. Dan sebenarnya musuh terbesar dalam hidup seseorang adalah orang-orang terdekat mereka sendiri. Di tempat lain, Tian selaku teman tongkrongan Alta itu sedang memohon-mohon pada Alta untuk meminjam lagi uang. Alta memang selalu memberikannya, bahkan tidak pernah menagihnya. Namun bukan berarti Alta tidak tahu berapa jumlah uang yang sudah pria itu pinjam padanya dan tidak dikembalikan sampai sekarang. Sejak SMP, Tian berteman dengan Alta, dan sejak itu pula Alta sering membantu biaya SPP pria itu karena dirasa Tian adalah teman terbaiknya. Akan tetapi hal itu malah Tian jadikan kebiasaan dan merasa keenakan. Gua mohon Al, gua butuh duit. Gua sakau kalau nggak beli barang itu Al. Alta tersenyum menyeringai. Udah susah, bayar hutang aja susah, miskin, nyusahin orang tua. Mau jadi apa sih lo An? Jadi lo gak pernah ikhlas Al ngasih pinjem gue duit? 250 juta bukan duit yang bisa diikhlasin. Kalau lo gak bisa bayar pakai duit, lo bisa bayar pakai jasa lo. Maksud lo? Alta merokok kantung celananya untuk mengambil ponsel miliknya. Ia membuka Instagram seseorang yang akan jadi targetnya. Kemudian ia tunjukkan foto tersebut pada Tian. Gue tahu lo hipersek. Lo minjemin duit ke gue buat make cewek, buat narkoba, dan buat judi. Daripada bakat lo disia-siain sampai hutang numpuk, mending lo kerja sama gue buat kasih pelajaran ini cewek. Perkosa dia sepuas lo, kemudian bunuh. Bunuh? Buat ngilain jejak lo aja. Alta terus mencoba memengaruhi sampai Tian merasa tidak ada pilihan lain. Setiap barang haram yang Tian nikmati itu bisa membuat otaknya sulit berfungsi dengan baik. Lo dapat duit, dapat badan cewek, dan kegiatan brengsek lo gak akan ketahuan. Cewek itu mati dan lo aman. Deal, gue setuju. Lihat saja betapa bodohnya Tian. Bahkan ia tidak berpikir panjang bahwa Alta sengaja memanfaatkannya. Lalu pria itu akan mendekam di penjara sebagai pelaku kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Ditambah lagi pemakai barang haram. Punya teman bego, rupanya berguna juga. Malam harinya Tata kembali ke rumah Sera secara diam-diam. Ia ingin tahu apakah si peneror itu datang malam ini untuk meneror Sera atau tidak. Ia harus mencari bukti dan menjadikan dugaannya sebagai pembenaran. Alta, pria itu, sudah memakai topeng dan baju serba hitamnya yang biasa ia gunakan untuk meneror seseorang. Ia sengaja datang malam ini karena tahu ada seseorang yang mengintainya. Alta keluar dari persembunyiannya seolah baru saja keluar dari rumah Sera melalui tembok belakang. Lantas Tata yang melihat itu langsung buru-buru merekamnya. Kemudian Alta sengaja berlari seolah takut ketahuan seseorang. Melihat pria itu berlari,
kemudian masuk ke dalam mobil secara terburu-buru. Maka Tata berinisiatif mengikutinya dari belakang. Alta tersenyum licik. Rencananya memasang jebakan untuk gadis itu hanya tinggal satu langkah lagi. Tata benar-benar mengikutinya. Gue pastiin, sekarang gue tahu siapa lu, gumamnya menahan emosi. Sengaja Alta melajukan mobil dalam kecepatan standar, seolah ia tidak tahu adanya orang yang mengikutinya. Padahal dari sejak percakapan gadis itu dengan Elang di sekolah, ia sudah tahu. Mau kemana dia? Kenapa jauh banget? Ini kan keluar dari perbatasan Jakarta. Mana kebun semua pinggiran jalannya, sepi pula. Tapi kan bukannya emang gitu ya, cowok misterius pasti tinggalnya di tempat-tempat terpencil, gumamnya. Sesampainya di sebuah gudang tidak terpakai, tempat yang sudah Alta siapkan beberapa jam lalu itu, Tata kemudian keluar dari mobil, mengikuti Alta yang sudah masuk ke dalam gudang itu. Tata berjalan mengendap-endap meskipun ia merasa ketakutan. Akan tetapi ia mencoba berani demi membongkar siapa manusia bertopeng yang ia curigai itu. Alta membuka topeng yang menutupi wajahnya. Gua tinggal tunggu kapan waktu yang pas buat cewek itu mati. Tata terkejut bukan kepalang. Ia bersembunyi di balik tembok kemudian merekamnya. Gua udah curiga kalau itu lo Al, dan sekarang terbukti, gumamnya pelan. Alta memberikan kode kepada seseorang. Ya, dia memberikan kode kepada Tian untuk masuk ke dalam gedung tersebut, kemudian membekap Tata dari belakang. Tian berhasil membekap Tata, dan kemudian gadis itu diikat tangan dan kakinya serta didudukan di atas kursi. Kenapa tak? Lo kangen sama gua sampai nyamperin ke sini? Ledek Alta menyentuh dagu Tata dan menertawakannya. Tata mengeraskan rahangnya emosi. Brengsek, biadab, lo gak punya hati nurani. Brengsek, pengecut. Kasihan banget lo, baru tahu ya kalau gua gak punya hati nurani. Lepasin gua. Tata terus berontak. Sementara di sana Tian sudah menjilat bibirnya sendiri karena tidak tahan menahan nafsu gairah. Alta memberikan obat perangsang pada Tian. Kemudian pria itu mencampurkannya dengan minuman dan akan memaksa Tata segera meminumnya. Minum dulu tak, pasti haus, ucap Alta menyodorkan segelas air dingin pada Tata. Gua gak mau, lepasin gua. Karena kesal melihat gadis itu terus berontak, menggelengkan kepalanya, maka Alta memakai cara kasar dengan mencengkram wajah gadis itu, memaksanya meminum air yang sudah ia campur dengan obat perangsang. Tata mencoba memuntahkan, namun ia sudah kepalang meleguknya sampai melewati tenggorokan. Alta dan Tian tertawa terbahak. Mereka hanya tinggal duduk, lalu melihat obat itu mulai bereaksi. Gadis itu sekarang merasa kepanasan. Namun panas yang dimaksud bukanlah panas karena membutuhkan angin, melainkan panas dikabut rasa gairah. Tidak sia-sia Alta membeli obat perangsang dengan harga mahal, sebab cara bekerjanya pun cepat. Kenapa tak? Alta mendekat mengusap lengan Tata. Jangan sentuh gua, brengsek. Meskipun dikabut rasa gairah, gadis itu tetap menahannya. Lu campurin apa ke air itu? Gak dicampur apa-apa sayang. Kenapa sih? Alta malah sengaja mengusap-ngusap leher Tata. Ah, panas. Yan, kali lo punya solusi Yan. Panggil Alta melirik Tian. Pria yang dipanggil itu langsung menginjak rokoknya, kemudian menghampiri Tata. Cantik, gua punya solusi biar lo gak panas lagi, ucap Tian sensual. Lepas. Brak. Tia merobek baju yang dikenakan gadis itu. Kemudian ia meremas pelan payudara Tata, membuka branya dan turun ke bawah untuk melucuti bagian bawahnya. Kini Tata benar-benar tidak memakai apapun. Gadis itu merasa kepanasan luar biasa, dan saat menerima sentuhan dari Tian, ia merasa menikmati, bahkan ingin lebih. Meskipun air mata terus mengalir deras. Alta duduk manis menikmati pemandangan yang menurutnya menyenangkan itu, sambil sesekali meleguk alkohol dengan santainya. Gua gak suka orang lain ikut campur urusan gua. Lo udah ngerusak rencana gua buat hari ini bunuh Elang. Tapi gak apa-apa, seenggaknya kan udah ada lo sebagai ganti untuk hari ini. Gua masih bisa dapat hiburan sih. Lain kali kalau punya perasaan sama dia itu, ya diungkapin gitu tak. Kan sesak di dada kalau gak diungkap. Jadi gak terkesan caper dengan bilang lu bakalan tolong dia.
Hari ini kehormatan Tata sudah direnggut oleh pria yang tidak sama sekali ia kenali. Ia merasa hancur bukan kepalang. Gimana? Nyesel gak ikut campur urusan gua? Alta mendekat mengusap pelan pipi gadis itu. Hidup lo itu gak berguna, Tata. Lo hidup selalu kalah saing sama Devi, kakak cewek lo. Ditambah lo gak punya lagi sahabat sebaik Zera. Dan sekarang lo kehilangan keperawanan lo. Gimana kalau lo mati saja? Alta sempat-sempatnya tidur karena menunggu berjam-jam sampai Tian puas bercinta dengan wanita itu. Sudah hampir 10 ronde, Tian menyemburkan spermanya di dalam rahim Tata. Bahkan Tata pingsan akibat tidak kuat dengan permainan Tian. Al, udah selesai. Tian memakai kembali celananya. Alta bangun. Kemudian ia tersenyum puas melihat Tata pingsan hanya karena Tian terus menghantamnya tanpa ampun. Alta mengeluarkan benda kecil dari balik sakunya. Bunuh dia. Tap. Setelah ini lo bakalan dapetin duit banyak buat lo seneng-seneng sepuas lo. Dan lagi, mayat cewek itu gak akan nimbulin jejak buat siapapun. Tian mengambil pisau itu dari tangan Alta. Meskipun ia sedikit ragu, perlahan Tian mendekat. Kemudian pisau itu menancap tepat di bagian perut Tata. Terus bro, lo bayangin kalau dia itu adalah cewek yang udah bikin hidup lo kayak sekarang. Cewek yang udah ngancurin kehidupan lo. Alta jelas tahu seperti apa kehidupan Tian. Pria itu bisa mencandu narkoba karena ulah seorang wanita yang tega pergi begitu saja dari kehidupannya. Padahal sebentar lagi keduanya akan menikah. Dan sekarang Alta memanfaatkan masa lalu itu agar emosi Tian terpancing. Berhasil, Alta berhasil membuat Tian emosi bukan kepalang. Pria itu menancapkan beberapa kali pisau pada perut Tata, dan ia juga sudah menelpon pihak berwajib. Lalu merekayasa seolah ia tidak sengaja ada di lokasi. Orang bego ketemu orang kepo, asik juga rupanya. Tata tewas mengenaskan, dan tanpa Tian sadari, Alta sudah keluar dari gedung itu. Tidak lupa Alta sudah menghapus video yang sempat Tata rekam. Ia menghapus semua jejak agar tidak ada kecurigaan dari pihak berwajib. Tian ditangkap polisi. Pria itu berteriak tidak terima. Bajingan lo, jebak gua. Cepat ikut kami, ucap Pak polisi. Polisi beranggapan Tian terlalu banyak mengkonsumsi barang-barang haram hingga menyebabkan kejiwaannya tidak stabil. Emosionalnya meledak-ledak. Alta tertawa puas. Ia tidak perlu susah payah mengotori tangannya untuk membunuh. Ditambah ia tidak perlu susah payah menghilangkan jasad Tata. Padahal bisa saja ia bekerja sendiri. Hanya saja lebih seru jika Tian masuk penjara. Jadi tidak ada yang memohon-mohon padanya mengemis pinjaman uang. Sebab itu hanya merepotkannya saja. Masih mending kan gue cuma bikin dia masuk penjara, kagak sampai bunuh dia. Padahal mudah buat gue bunuh 2 orang sekaligus, gumamnya pelan. Alta hanya tinggal mencari celah dan cara unik untuk melangsungkan pertumpahan darah dengan elang. Ia mau buat semenarik mungkin agar terkesan indah dijadikan sebuah kenangan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.